Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Itriasti NIM 1909 110423 dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Riau. Tujuannya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dasrol SH MH selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai materi mediasi. Membahas mengenai mediasi itu sendiri, banyak para ahli yang berpendapat mengenai pengertian mediasi itu sendiri. Salah satunya ada M. Yahya Ar-Rahab yang menyebutkan pengertian mediasi itu sendiri terdapat dua. Yang pertama, pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Yang kedua, menolong, membantu, dan mencari alternatif penyelesaian sebuah sengketa secara damai. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi itu sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator untuk mendapatkan penyelesaian secara damai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan mediasi. Tujuan mediasi itu sendiri yang pertama, untuk menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan. Yang kedua, menemukan bidang penyelesaian. Yang ketiga, menghilangkan kesalahpahaman. Yang keempat, menemukan kepentingan pokok. Yang kelima, bidang yang mungkin dapat persetujuan. Yang keenam, menyatukan bidang. Bidang ini maksudnya solusi yang disusun sendiri oleh para pihak. Selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan mediasi dan cara penyelesaian sengketa lainnya. Yang pertama ada negosiasi dan mediasi. Mediasi merupakan negosiasi yang diperluas karena mediasi juga berdasarkan perundingan para pihak. Perbedaannya, negosiasi yang berunding hanya pihak yang bersengketa saja, sedangkan mediasi melibatkan orang ketiga atas permintaan dan persetujuan para pihak. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi dan mediasi sama-sama menggunakan pihak ketiga yang bersifat netral, kemudian kesepakatan para pihak akan dituangkan pada akta perdamaian. Perbedaannya, dalam konsiliasi, konsiliator bersifat aktif, sedangkan dalam mediasi, mediator bersifat agak pasif. Selanjutnya ada arbitrasi. Antara arbitrasi dan mediasi sama-sama alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan. Perbedaannya, mediasi berdasarkan mufakat para pihak, arbitrasi berdasarkan pendekatan adversarial atau pertikaian. Yang kedua ada mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tapi dalam arbitrasi memiliki kewenangan memutus. Selanjutnya mengenai mediator. Apa sih mediator itu? Mediator adalah pihak yang netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari alternatif penyelesaian tanpa ia harus memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya, mediator itu sendiri memiliki fungsi yang pertama, memperbaiki komunikasi antara para pihak yang ada hambatan dan sekatan-sekatan psikologis. Yang kedua, membuat suasana menjadi kondusif. Yang ketiga, secara tidak langsung, mediator itu mengajarkan dan memahamkan kepada para pihak mengenai negosiasi yang sedang berlangsung. Sedangkan yang keempat, mengklarifikasi masalah substansial dan kepentingan para pihak. Mengenai posisi mediator itu sendiri, yang pertama, mediator tidak boleh melakukan penilaian kepada para pihak yang bersengketa. Yang kedua, sebagai pihak netral, mediator tidak dapat memutus dan memaksakan suatu penyelesaian sengketa. Yang ketiga, mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa tanpa harus memutuskan. Yang keempat, mediator tidak dapat memihak antara para pihak yang bersengketa. Peranan mediator dalam mediasi antara lain, yang pertama, mengontrol proses dan menegaskan peraturan dasar. Yang kedua, ada mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Yang ketiga, menimbulkan dan menumbuhkan kepercayaan para pihak. Yang keempat, ada mengajarkan para pihak untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, menguatkan suasana komunikasi. Yang keenam itu ada membantu para pihak menghadapi situasi dan kenyataan. Yang ketujuh, memfasilitasi. Sedangkan yang ke-8, mengakhiri proses mediasi apabila suasana sudah tidak kondusif lagi. Selanjutnya, mediasi dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama ada mediasi dalam sistem hukum adat. Sebenarnya konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sudah lama kita kenal dalam hukum adat. Hanya saja, pola penyelesaian sengketa melalui win-win solution ini kurang dikembangkan oleh masyarakat. Yang kedua, mediasi dalam hukum Islam. Mediasi dalam hukum Islam sama menggunakan pihak ketiga yang disebut mediator dalam mediasi, sedangkan dalam hukum Islam disebut dengan hakam. Pihak ketiga ini sama-sama tidak memiliki wewenang untuk memutuskan suatu penyelesaian sengketa. Mereka hanya mencarikan jalan keluar untuk penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya mengenai kekuatan mediasi. Yang pertama, dilakukan secara tertutup dan rahasia. Yang kedua, para pihak dapat melakukan perundingan dan penawaran untuk mencari jalan keluar suatu penyelesaian sengketa tanpa harus diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Yang ketiga, para pihak dapat membahas berbagai aspek. Yang keempat, menghasilkan suatu keputusan yang menguntungkan para pihak. Yang kelima, biaya relatif murah. Sedangkan yang keenam, para pihak dapat keluasan dan keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk formalisme. Baiklah, yang terakhir mengenai kelemahan dari mediasi itu sendiri. Yang pertama, hanya dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, jika ada para pihak yang tidak beritikat baik, dapat menggunakan mediasi sebagai taktik mengulur-ulur waktu suatu penyelesaian sengketa. Yang ketiga, ada beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi ini. Sedangkan yang keempat, mediasi ini hanya cocok untuk
kasus mengenai kepentingan, namun tidak cocok untuk kasus yang mengenai hak. Yang kelima, mediasi ini hanya cocok untuk kasus privat saja, tidak untuk kasus pidana. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.